Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rosmana dari kelas 2B. Di sini saya akan membuat video tugas remedial toksikologi UTS dari materi 1 hingga materi ke-7. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup analitik atau peristilahan dalam toksikologi, undang-undang narkotika dan psikotropika. Nah, toksikologi sendiri itu berkaitan dengan deteksi, identifikasi, dan pengukuran obat-obatan dan senyawa asing lainnya atau yang disebut xenobiotik. Di dalam bidang toksikologi itu ada istilah-istilah lain nih, seperti racun, toksin, venom, toksikan, toksoid, dan xenobiotik. Yang pertama itu istilah racun, yaitu zat yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, penyakit, atau kematian jika masuk ke dalam tubuh dalam jumlah tertentu. Dan jika racun tersebut masuk ke dalam tubuh terlalu banyak, itu akan mengakibatkan kematian juga, teman-teman. Dan yang kedua itu ada toksin, yaitu racun yang diproduksi oleh organisme hidup seperti bakteri, jamur, tumbuhan, atau dari hewan juga nih, teman-teman. Yang ketiga ada venom, yaitu jenis toksin yang disuntikan oleh hewan ke organisme lain. Misalnya bisa ular atau sengatan kalajengking. Makanya kalau jika menemukan kalajengking, kita harus berhati-hati. Nah, yang keempat itu ada toksikan, yaitu zat beracun yang dibuat manusia atau berasal dari aktivitas manusia seperti pestisida, limbah industri pabrik, dan bahan kimia sintesis. Nah, yang kelima ada toksoid, yaitu toksin yang telah dilemahkan atau dinonaktifkan nih, teman-teman, sehingga tidak beracun tetapi masih dapat merangsang pembentukan kekebalan di dalam tubuh. Nah, yang keenam yaitu ada xenobiotik atau zat asing yang secara alami tidak terdapat dalam tubuh manusia, misalnya kayak obat-obatan, insektisida, dan bahan kimia lainnya. Dan toksik sendiri nih yaitu ada 3, berdasarkan sumbernya, berdasarkan senyawanya, dan juga berdasarkan penggunaannya. Nah, berdasarkan sumbernya itu ada toksin tanaman, dan juga ada toksin hewan, dan toksin lingkungan seperti air, tanah, udara yang sudah tercemar nih. Yang kedua ada berdasarkan senyawanya, yaitu seperti logam berat, senyawa organik, dan racun gas. Dan berdasarkan penggunaannya itu bisa dari obat-obatan, toksikologi klinik, pestisida, dan pelarut organik, dan logam berat, teman-teman. Nah, toksisitas itu merupakan memperbandingkan satu zat kimia dengan zat lainnya nih, teman-teman. Seberapa toksiknya itu toksisitas tersebut. Nah, yang pertama itu ada ukuran toksisitas atau LD50, yaitu dosis zat yang menyebabkan kematian 50% hewan coba dalam miligram per kilogram berat badan. Semakin besar LD50, maka semakin rendah tingkat toksisitasnya. Nah, selanjutnya ada LC50, yaitu konsentrasi zat di udara atau air yang menyebabkan kematian 50% hewan coba, yaitu dalam satuan miligram per liter atau ppm. Nah, sedangkan kalau yang tadi LD50 itu dalam satuan miligram per kilogram berat badan. Di sini juga ada ED50, yaitu dosis yang menimbulkan efek tertentu pada 50% hewan coba tanpa menyebabkan kematian. Dan juga ada ambang dosis, yaitu dosis terendah yang belum menimbulkan efek yang dapat diamati. Nah, selanjutnya ada jenis toksisitas berdasarkan efeknya nih. Yang pertama ada karsinogen, yaitu zat yang dapat menyebabkan penyakit kanker. Contohnya benzena dan formaldehid. Yang kedua mutagen atau zat yang menyebabkan perubahan atau mutasi DNA. Contohnya nikotin dan formaldehid. Yang ketiga ada teratogen atau zat yang menyebabkan cacat pada janin selama kehamilan. Contohnya seperti etanol, merkuri, dan timbal. Selanjutnya ada jenis toksisitas berdasarkan waktu timbulnya gejala, yaitu ada toksisitas akut, gejala muncul cepat seperti jam sampai hari setelah terpapar. Yang kedua ada toksisitas subakut, gejala muncul dalam waktu sedang, minggu, atau bulan. Yang ketiga ada toksisitas kronis, yaitu gejala muncul setelah paparan berulang dalam waktu lama, bulan sampai tahun. Dasar hukum narkotika yaitu penggunaan narkotika sudah ada sejak zaman Belanda dan sudah berkembang seiring waktu. Nah, karena meningkatnya penyalahgunaan narkoba, pemerintah beberapa kali memperbarui peraturan hingga lahir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Undang-undang tersebut mengatur penggunaan narkotika untuk kepentingan medis dan penelitian,
serta memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan pengawasan dan pemberantasan narkotika dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN ya teman-teman. Di sini juga ada golongan narkotika yaitu ada golongan 1, 2, 3. Yang golongan 1 yaitu hanya untuk penelitian, potensinya ketergantungan sangat tinggi. Yang kedua yaitu golongan 2 dapat digunakan dalam pengobatan, potensi ketergantungan tinggi juga. Golongan 3 digunakan dalam terapi, potensi ketergantungannya sangat rendah. Ini ada toksokinetika, adalah proses perjalanan zat asing atau xenobiotik di dalam tubuh meliputi ADME, yaitu yang pertama ada absorpsi A, yaitu masuknya xenobiotik ke dalam tubuh melalui kulit, saluran napas, saluran cerna, atau injeksi nih teman-teman. Yang kedua distribusi, yaitu D, penyebaran xenobiotik melalui darah ke organ dan jaringan tubuh. Yang ketiga ada metabolisme atau M, perubahan xenobiotik oleh enzim tubuh terutama di hati menjadi bentuk yang lebih mudah dibuang nih. Yang terakhir itu ada ekskresi atau E, yaitu pengeluaran xenobiotik dari tubuh melalui urin, feses, paru-paru, keringat, air liur, dan ASI pada ibu yang habis melahirkan. Di sini juga ada faktor yang mempengaruhi toksokinetika, yaitu yang pertama jalur paparan seperti oral, inhalasi, kulit, dan injeksi. Yang kedua sifat fisikokimia xenobiotik, lipofilik atau hidrofilik, ukuran molekul, dan ionisasi. Yang ketiga dari aliran darah ke organ nih. Yang keempat ikatan dengan protein plasma. Yang terakhir dari faktor genetik, umur, penyakit hati, serta induksi atau inhibisi enzim. Nah, toksodinamika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana zat toksik atau xenobiotik itu memengaruhi tubuh hingga menimbulkan efek racun nih di dalam tubuh. Efek toksik terjadi karena interaksi antara zat toksik dengan reseptor atau struktur biologis dalam tubuh manusia. Nah, mekanisme kerja zat toksik dapat bekerja melalui beberapa cara, yaitu dengan mengganggu kerja enzim, menghambat atau mengaktifkan enzim. Yang kedua, menghambat transport oksigen melalui gangguan hemoglobin, misalnya keracunan CO. Yang ketiga itu gangguan fungsi sel dan sistem saraf seperti efek narkosis atau gangguan penghantar impuls saraf. Yang keempat, penghambat sintesis DNA dan RNA nih. Yang kelima, mengganggu sistem imun, baik peningkatan alergi, menekan imun maupun memicu. Selanjutnya juga ada efek toksik pada organ nih, yaitu pada organ paru-paru, yaitu efeknya ada bronkitis, fibrosis, edema paru, dan kanker paru. Pada kulit itu ada dermatitis kontak, alergi, urtikaria atau biduran. Pada hati itu hepatitis, sirosis, dan kanker hati. Pada darah dan kardiovaskular itu ada hipoksia, anemia, dan leukemia. Pada sistem saraf itu gangguan otak atau ensefalopati. Nah, pada ginjal itu gagal ginjal. Jadi toksodinamika menjelaskan cara racun bekerja dalam tubuh dan dampaknya itu pada berbagai organ, sehingga penting untuk pencegahan, diagnosis, dan terapi keracunan. Di sini juga ada jenis sampel toksikologis dibagi menjadi kayak seperti darah dan cairan terkait, yaitu darah vena, darah arteri, dan darah utuh, dan plasma, serum, cairan cerebrospinal, darah tali pusat, dan sel darah. Dan juga dari cairan tubuh selain darah, yaitu cairan amnion, air liur, ASI, getah bening, cairan peritoneal, semen, cairan sinovial, air mata, cairan vagina, cairan mata juga. Nah, sampel yang paling sering digunakan dalam pemeriksaan toksikologi ini yaitu dengan menggunakan darah nih teman-teman. Darah, plasma, serum, dan urin karena mudah diperoleh dan dapat memberikan informasi mengenai tingkat paparan racun atau obat yang sudah dikonsumsi. Selanjutnya itu ada preparasi sampel. Adalah tahap awal sebelum analisis toksikologi untuk memisahkan racun atau obat dari zat pengganggu. Tujuan preparasi sampel itu untuk menghilangkan protein, residu, dan zat pengganggu. Nah, metode preparasi itu sampel utamanya itu
presipitasi protein, yaitu metode paling sederhana untuk darah, serum, atau plasma. Protein diendapkan menggunakan metanol, dan setelah itu disentrifugasi supernatan dianalisis. Selanjutnya juga ada mikrodifusi atau metode Conway, yaitu digunakan untuk zat yang mudah menguap, misalnya hidrogen sianida. Dan kedua, analitik diuapkan dalam ruang tertutup atau ditangkap oleh larutan penangkap. Setelah difusi selesai, kadar analit diukur secara spektrofotometri atau secara visual. Yang ketiga ada secara hidrolisis atau metabolit terkonjugasi, yaitu digunakan terutama pada urin dan empedu. Nah, digunakan terutama pada urin dan empedu, bertujuan melepaskan obat atau metabolit yang terikat glukuronida atau sulfat. Dapat dilakukan dengan asam kuat, cepat, tetapi tidak selektif. Nah, enzim glukuronidase atau arisulfatase lebih efektif dan lembut. Nah, di sini juga ada keterampilan pembuatan reagensia dan teknik mereaksikan sampel dalam pemeriksaan toksikologi klinik nih. Pembuatan reagensia dan teknik mereaksikan sampel itu merupakan keterampilan penting dalam pemeriksaan toksikologi untuk mendeteksi adanya racun, obat, atau zat berbahaya dalam sampel biologis. Makanya harus melakukan pembuatan reagenisasi atau melakukan pemeriksaan ulang. Cara pembuatan reagensia harus dibuat sesuai prosedur dan konsentrasi yang ditetapkan, menggunakan bahan kimia murni, dan alat ukurnya juga harus yang tepat, disimpan dalam wadah yang sesuai, dan diberi label lengkap agar tidak tertukar. Reagensia harus diperiksa masa berlaku dan kestabilannya nih sebelum digunakan. Teknik mereaksikan sampelnya yaitu sampel dipersiapkan terlebih dahulu melalui proses ekstraksi atau pemurnian. Reagensia ditambahkan sesuai urutan dan volume yang ditentukan. Reaksi dapat diamati melalui perubahan warna, terbentuknya endapan, atau hasil lainnya. Waktu inkubasi yaitu suhu dan pH harus dikontrol agar hasil akurat. Nah, selanjutnya ada prosedur analisis toksikologi secara konvensional. Metode analisis toksikologi konvensional. Yang pertama itu tes warna dan KLT dalam toksikologi. Tes warna atau color test itu metode screening awal untuk mendeteksi obat, narkotika, racun, dan metabolit dalam sampel biologis. Nah, kelebihannya itu cepat, murah, mudah, dan memerlukan alat khusus. Kekurangannya hasil subjektif, selektivitas rendah, dapat terjadi false positif dan false negatif. Yang kedua, jenis tes warna penting, yaitu dengan Marquis nih teman-teman, yaitu morfin, heroin, kodein, amfetamin, metamfetamin. Yang kedua, Simon, atau membedakan amfetamin merah dan metamfetamin itu biru. Yang ketiga ada Lieberman atau alpha-naftol, dan juga okresol dan paracetamol. Yang terakhir ada ferric klorida dan trinder atau salisilat, yaitu berwarna ungu. Nah, selanjutnya ada prosedur analisis toksikologi secara modern. Toksikologi modern itu yang pertama dengan metode VOCT, yaitu pemeriksaan screening cepat untuk obat terlarang dan alkohol. Sampelnya seperti urin, saliva, keringat, darah, dan udara napas. Nah, menggunakan metode lateral flow immunoassay atau LFI. Nah, kelebihannya itu cepat, mudah, dan portable. Kekurangannya itu dapat terjadi false positif dan false negatif. Hasil positif harus dikonfirmasi dengan GCMS atau HPLC. Nah, interpretasinya itu garis 2 pada kontrol C dan T itu hasilnya berupa negatif. Nah, garis 1 pada garis kontrol yaitu menandakan hasil positif. Nah, pada alat spektrofotometri itu mengukur penyerapan cahaya atau UV vis oleh suatu zat. Nah, digunakan untuk identifikasi dan penentuan kadar obat atau racun ya teman-teman. Berdasarkan hukum Berlambert, absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi zat dan panjang lintasan cahayanya. Selain metode VOCT dan spektrofotometri, di sini juga ada metode kromatografi gas.
dan kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC. Dan juga di sini ada metode kuantifikasinya, yaitu yang pertama ada standar eksternal, standar internal, dan penambahan standar spike. Selanjutnya ada analisis keracunan pangan dalam bidang toksikologi keracunan pangan, yaitu kondisi akibat konsumsi makanan atau minuman yang mengandung berbahaya seperti toksin, bahan kimia, logam berat, pestisida, atau mikroorganisme patogen. Di sini juga ada tujuan analisis toksikologi pangan, yaitu mengidentifikasi penyebab keracunan, menentukan jenis dan kadar racun. Nah, sampel yang diperiksa itu bisa dari sisa makanan atau minuman, dan juga muntahan dari makanan yang sudah dimakan, atau dari isi lambung. Bisa juga dari darah dan urin, dan dari feses jika dicurigai keracunan mikroba. Nah, metode analisisnya itu ada tes warna atau color test, yaitu screening awal racun tertentu. Yang kedua ada kromatografi lapis tipis dan spektrofotometri dan kromatografi gas. Dan juga ada HPLC dan immunoassay. Selanjutnya ada pengertian dan dasar hukum nabza. Nah, nabza itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yaitu zat atau obat yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan kesadaran, perilaku, pikiran, perasaan, dan dapat menimbulkan juga ketergantungan. Nah, kelompok nabza itu yang pertama ada narkotika, psikotropika, dan zat lain. Nah, narkotika itu zat yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran dan menghilangkan rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan. Contohnya yaitu seperti morfin, heroin, ganja, dan kokain. Yang kedua ada psikotropika, yaitu zat yang memengaruhi aktivitas mental dan perilaku melalui pengaruh pada susunan syaraf pusat. Contohnya diazepam, nitrazepam, dan ekstasi. Sedangkan yang ketiga itu zat adiktif lainnya, yaitu zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya seperti alkohol, nikotin. Nikotin itu contohnya seperti rokok, dan inhalansi, lem, dan thinner. Nah, di sini juga ada dasar hukum nabza nih di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu mengatur penggunaan, pengawasan, peredaran, serta sanksi terkait narkotika. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, yaitu mengatur penggunaan dan pengendalian psikotropika. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nih, yaitu mengatur penggolongan narkotika dan psikotropika serta penggunaan dalam pelayanan kesehatan. Yang keempat itu ketentuan pidana bagi penyalahgunaan, kepemilikan, produksi, dan peredaran gelap nabza diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada asam salisilat, yaitu salisilat asid adalah senyawa organik yang termasuk golongan asam hidroksi aromatik dengan rumus kimia C7H6O3. Tujuan pemeriksaan asam salisilat itu untuk mengidentifikasi kandungan asam salisilat pada sampel. Prinsipnya itu asam salisilat dalam sampel diekstraksikan dalam suasana asam dengan eter, kemudian diuapkan, residu direaksikan dengan besi 3 klorida menghasilkan senyawa berwarna violet. Alat dan bahannya itu yang pertama ada alat yang yaitu ada corong pisang, gelas ukur, gelas kimia, kaca arloji, pipet tetes, lumpang alu. Bahannya ada sampel HCl1N, besi 3 klorida 5%, aquades, dan ether. Nah, selanjutnya ada cara kerja. Cara kerjanya yang pertama yaitu timbang sampel di neraca analitik sebanyak 2,5 gram atau 2,5 mili. Sesuaikan dengan jenis sampel yang digunakan. Lalu masukkan sampel ke corong pemisah dan ditambahkan 2,5 mili aquades dan tambahkan 2,5 mili HCl1N. Lalu tambahkan 5 mili ether di dalam lemari asam dan homogenkan larutan yang ada di corong pemisah atau diekstraksikan. Kemudian uap yang ada di corong pemisah habis, biarkan corong pemisah berdiri tegak vertikal agar terbentuk 2 lapisan pemisah. Nah, setelah terpisah bagian bawahnya lalu dibuang dan bagian atas tetap berada di dalam corong pemisah. Setelah itu tambahkan 2,5 mili aquades dan homogenkan kembali sampai gas yang ada
keluar habis ketika keran corong dibuka. Nah, lalu diamkan corong secara vertikal, maka akan terbentuk dua lapisan. Bagian endapan bawah dibuang dan bagian lapisan atasnya diteteskan 3 sampai 4 tetes ke cawan Petri. Selanjutnya ada pemeriksaan diazepam. Diazepam adalah obat golongan benzodiazepin yang bekerja sebagai depresan sistem saraf pusat atau SSP nih. Obat ini digunakan untuk menghasilkan efek menenangkan, mengurangi kecemasan, mengendorkan otot dan mencegah kejang. Nah, tujuannya itu untuk mengidentifikasi adanya kandungan diazepam pada sampel urin. Dan prinsipnya itu pembentukan senyawa berwarna jingga antara diazepam dan formaldehid dalam suasana asam sulfat pekat. Alat bahannya yang pertama itu ada alat tabung sentrifuge, pipet tetes, gelas ukur. Bahannya ada sampel urin, NaOH4n, etanol 95%, ether, larutan pereaksi Marquis, dan asam sulfat pekat formaldehida 34 sampai 38%. Rasionya dengan 9,1. Nah, selanjutnya ada cara kerjanya nih. Yang pertama, sejumlah 2 mili sampel urin dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge dan tambahkan beberapa tetes NaOH4n sampai pH mencapai 9 sampai 10. Lalu ekstraksikan dengan 5 mili ether dengan menggunakan alat pengocok tipe Vortex kecepatan tinggi selama 8 menit. Lalu selanjutnya disentrifuge selama 5 menit dan ekstraksi ether dipisahkan dan diuapkan sampai kering pada suhu ruang. Lalu sisa penguapan dilarutkan dalam 1 mili etanol 95% dan dikeringkan. Uji dengan larutan penguji, perhatikan perubahan warna yang terjadi. Ini ada pemeriksaan boraks. Boraks itu adalah senyawa kimia yang biasanya digunakan dalam industri sebagai bahan pembersih, pengawet kayu, dan bahan pembuatan kaca serta keramik. Nah, tujuannya itu untuk mengidentifikasi kandungan boraks pada sampel. Prinsipnya, sampel diabukan, abu yang diperoleh diasamkan dengan asam klorida, kemudian diidentifikasi dengan kertas kurkumin. Alat dan bahannya yaitu alatnya ada cawan poroselen, tanur, pipet tetes, gelas ukur, desikator, kaca arloji, dan kertas kurkumin tentunya. Dan bahannya ada sampel HCl1n, amoniak, aquades, dan kalsium oksida. Nah, di sini ada cara kerjanya nih teman-teman. Yang pertama yaitu haluskan sampel dan timbang 3 gram sampel. Pindahkan ke dalam cawan porselen dan tambahkan 5 mili aquades dan lalu homogenkan. Tambahkan suspensi CaO dan tambah aquades, kalsium oksida sampai suasana alkalis atau sampai suasana basah. Pindahkan sampel ke cawan porselen, lalu pijarkan residu pada pemanasan yang rendah sampai bebas zat organik dengan tanur panas atau fornance hingga menjadi abu putih. Lalu setelah itu didinginkan dalam desikator, kemudian tambahkan aquades kembali 7 sampai 7,5 mili. Nah, asamkan dengan HCl secukupnya. Lalu celupkan kertas kurkumin dan keringkan pada suhu kamar. Yang terakhir yaitu perhatikan perubahan warna yang terjadi pada kertas kurkumin nih. Catat hasil lalu perubahan yang terjadi. Bila kertas kurkumin berwarna merah yang khas, maka hasil tersebut menandakan sampel tersebut itu positif ya teman-teman, mengandung boraks. Selanjutnya ada pemeriksaan formalin. Pemeriksaan formalin adalah larutan yang mengandung sekitar 37 sampai 40% formaldehida dalam air. Biasanya ditambahkan sedikit metanol untuk mencegah polimerisasi. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi formaldehida dalam sampel. Prinsipnya sampel dipanaskan dalam penanas air yang mendidih. Formaldehida direaksikan dengan dengan berwarna ungu. Alat dan bahannya itu ada pipet tetes, gelas ukur, gelas kimia, Erlenmeyer, kaca arloji. Bahannya ada sampel aquades, asam kromatopat, asam fosfat, dan es batu. Dan juga ada kapas. Cara kerjanya yaitu yang pertama, timbang sampel yang akan diuji sebanyak 5 gram dengan menggunakan bantuan neraca analitik. Lalu tumbuk sampel dengan lumpang alu hingga halus. Nah, masukkan sampel ke dalam tabung Erlenmeyer, lalu tambahkan aquades 50 ml nih teman-teman. Dan homogenkan dengan batang pengaduk secara perlahan ya. Tambahkan 2 tetes asam fosfat pekat. Lalu dipanaskan menggunakan Erlenmeyer di atas hot plate dengan ditutup kaca arloji dan ambil uapnya serta kumpulkan sedikit demi sedikit di tabung reaksi. Nah, jika uapnya telah mencapai 1 mili,
sampel ditambahkan asam kromatoprat sebanyak 2,5 mili. Lalu homogenin lagi dan masukkan ke dalam penanas air yang mendidih selama 5 menit. Lalu amati perubahan yang terjadi.